Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur milik Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali hadir di masjid ini untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat Jumat yang merupakan ibadah pekanan. Mudah-mudahan melalui salat Jumat ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari kemarin kita sama-sama mengetahui, yaitu diperingatinya hari bersejarah di masa lalu, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Tentu bagi sebagian orang, apalagi kita generasi terakhir yang mungkin sama sekali tidak mengalami masa itu, bisa jadi hati kita sama sekali tidak tersentuh, tidak peduli, dan tidak pernah mengenal apa itu tentang Sumpah Pemuda. Tetapi kalau kita perhatikan tentang teks Sumpah Pemuda itu sendiri, di situ ada semangat ukhuwah, ada semangat kebersamaan. Maka hal ini menjadi penting bagi kita, karena kalau kita tidak memperhatikan tentang ukhuwah, tentang kebersamaan, tentang sinergi, tentang kolaborasi, tentu umat Islam ini sangat sulit menjadi agama yang termaju. Kita boleh bangga di dunia ini, hari ini, fakta menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia masih menduduki peringkat pertama penganut agama Islam terbesar di dunia. Itu tentu saja kita sangat bangga dengan posisi peringkat itu. Tapi di sisi lain, fakta mengatakan bahwa anak bangsa ini masih sering berseteru, bermusuhan, gontok-gontokan, terkotak-kotak, hanya karena urusan beda pilihan politik di masa lalu. Ini fakta, diakui ataupun tidak, faktanya seperti itu. Nah, maka bagaimana mungkin kita merasakan bahwa ukhuwah Islamiyah itu bisa terwujud, apalagi kalau bicara tentang skalanya nasional, bisa bersinergi dengan berbagai elemen suku, berbagai elemen agama. Dari internal umat Islam itu sendiri saja, kita sulit sekali untuk bersatu. Padahal kalau kita ditanya dan kita mendeklarasikan bahwa segala perilaku kita beragama, kita mengacu kepada Quran dan Sunnah,
itu pun diklaim oleh beberapa ormas, oleh beberapa kelompok dan siapa saja, pasti kita mengatakan bahwa dalam beribadah, dalam kehidupan saya mengacu kepada Quran dan Sunnah. Tetapi fakta berbicara, ternyata di lapangannya, realisasinya itu jauh dari kenyataan. Mungkin dalam beberapa hal itu dirasakan, tapi dalam hal-hal yang lain itu tentu jauh dari kenyataan. Al-Quran secara umum memberikan gambaran di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang Islam itu, umat Islam itu, Muslim itu bersaudara. Maka apabila terjadi perselisihan antar kelompok, antar organisasi, antar paguyuban, atau antar apa saja, antar pemikiran, maka seharusnya diislahkan, diluruskan, didamaikan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa menikmati yang namanya ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya Muslim itu bersaudara. Pertanyaannya, apakah kita yang notabene mengaku seorang Muslim, yang hadir di sini, hadir dari berbagai kota, karena kita merasakan sendiri, kita tahu sendiri kota Bandung ini adalah kota tujuan orang-orang yang dari daerah. Tentu saja di sini para jamaah ada yang orang Jawa, ada yang orang Sunda, ada yang orang Batak dan lain sebagainya. Yang jelas sesama Muslim itu bersaudara. Tetapi hal itu apakah kita merasakannya? Padahal Allah sekali lagi mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Apakah itu hanya slogan? Tentu kita sebagai seorang Muslim punya kewajiban untuk merealisasikan bahwa memang benar-benar itu Muslim itu bersaudara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, fakta berbicara ternyata tidak seperti itu. Apakah kita dalam bertetangga, apakah kita dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya, kita belum begitu merasakan tersentuhnya bahwa Muslim itu bersaudara. Kita sering menggaungkan tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Tetapi instrumen-instrumen pentingnya kita bisa jadi tidak paham bagaimana untuk menuju ukhuwah Islamiyah itu terjadi. Ada 4 hal yang mesti kita perhatikan. Untuk menuju ukhuwah Islamiyah itu yang pertama itu ada ta'aruf, saling mengenal di antara kita sebagai sesama seorang Muslim. Tentu tahapan berikutnya tidak ujug-ujug terbentuk ukhuwah, tidak ujug-ujug terjalin silaturahmi merasa bersaudara kalau hanya sekedar berkenal. Ada tahapan yang berikutnya yaitu tafahum, saling memahami. Tentu saja saling memahami karakter, saling memahami pemikiran, saling memahami dan yang lain-lainnya. Sesudah saling memahami, muncullah takaful, saling sepenanggungan, peduli. Baru yang terakhir, sesudah takaful, kita ada rasa yaitu saling menolong, ingin rasa empati kepada sesama Muslim itu saling menolong. Ketika tahapan-tahapan ukhuwah ini bisa terjaga, bisa difahami, maka otomatis dengan kebalikannya kita jangan sampai melabrak hal-hal yang melanggar ukhuwah itu terjalin. Ketika hati kita tidak terpaut dengan sesama Muslim, maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minhun
wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mentertawakan, mencibir, ngaledek, merendahkan kepada kelompok yang lainnya. Atau janganlah kita sebagai seorang pribadi, seorang muslim, merendahkan sesama muslim yang lainnya, menganggap kecil, menghina, mentertawakan. Karena bisa jadi orang yang dianggap oleh kita lebih rendah, orang yang dianggap oleh kita lebih hina, mereka itu jauh lebih baik di atas kita. Atau juga perempuan, jangan sampai merendahkan, karena ayatnya ini bersangkutan juga dengan perempuan, merendahkan kelompok yang lain. Itu yang pertama, yaitu jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan, jangan merasa diri kita lebih baik. Mungkin secara besarnya kelompok satu dengan yang lain, ormas A dengan ormas B, jamaah A dengan jamaah B, partai politik ini dengan partai politik itu. Ketika kita saling merendahkan, ketika kita saling atau kita asobiah merasa kita lebih benar, merasa lebih baik, maka uhuwah yang kita dambakan, uhuwah yang kita inginkan, uhuwah yang kita harapkan sulit sekali untuk terwujud selama kita masih mencibir, merendahkan kelompok yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam uraian ayat yang tadi, yaitu tentang mencela diri sendiri, yang pada umumnya yaitu mencela sesama muslim. Karena tadi dikatakan di ayat yang 10 surat Al-Hujurat bahwa sesama muslim itu bersaudara. Kalau muslim yang lain dihinakan, berarti seharusnya kita juga yang sakit hati. Kalau orang muslim yang lain, kalau saudara kita merasa kesakitan, menderita dan lain sebagainya, tentu saja seharusnya kita juga merasakan hal itu. Ketika saudara kita berbahagia, kita pun seharusnya berbahagia. Tapi pertanyaan kembali dilontarkan, apakah kita itu sudah merasakannya? Dengan sesama muslim itu tidak merendahkan, sama-sama bahagia, sama-sama menderita. Kalau hal itu belum ada di benak kita, kalau hal itu belum terwujud dalam pikiran kita, kalau kita ternyata masih suka menghina, merendahkan muslim yang lain, maka uhuwah yang didambakan, uhuwah yang diimpikan itu sulit terwujud, mungkin hanya slogan saja. Yang ketiga, yaitu di dalam ayat tadi disampaikan bahwa seorang muslim itu dilarang memberi label, memberikan nama, memberikan slogan atau apa saja kepada muslim yang lainnya. Dari 2014 kita terasa sekali, atau bahkan sebelumnya, istilah kampret dan cebong itu memilduki papan atas anak bangsa ini, bahkan itu umat Islam sesama umat Islam, hanya karena beda pilihan politik itu menjadi terbelah. Dan sampai hari ini masih kita merasakannya, ada istilah kadrun yang disorotkan, yang dialamatkan kepada umat Islam fundamentalis atau orang-orang yang serius beragama. Tentu hal ini bukan sesuatu yang baik. Sesama orang yang beragama, sesama umat Islam, kalau hal ini masih kita melakukan pelabelan kepada orang yang lain, ya munafik, gampang mengkafirkan hanya karena beda tata cara sholat, gampang mengatain orang lain hanya karena beda dalam urusan-urusan furu'iyah, tentu saja ukhuwah sesama umat Islam itu sulit sekali terwujud. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah pertama khatib menyampaikan wasiat, yaitu tentang, kalau istilah saya itu rukun-rukun ukhuwah, dalam artian kalau kita melakukan hal itu, kalau kita melanggar hal itu, tentu ukhuwah yang kita dambakan, ukhuwah yang kita harapkan itu tidak akan pernah terjalin. Kalau kita masih suka
merendahkan muslim yang lain, menghina muslim yang lain, memberikan sebutan-sebutan jelek kepada muslim yang lain, tentu ukhuwah yang kita inginkan itu sulit sekali terwujud. Yang keempat, ini juga termaktub di dalam surat Al-Hujurat, yaitu ayat berikutnya, ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berbagai prasangka, sebagian dari prasangka, karena kebanyakan dari prasangka itu mengandung unsur dosa. Inilah instrumen penting yang bisa membuat ukhuwah kita juga terkoyak, yaitu kita masih berprasangka kepada sesama umat muslim. Kita masih menyimpan dendam atau kecurigaan ke sesama umat muslim hanya karena beda kelompok, hanya karena beda pengajian, hanya karena beda ustadz yang menjadi dambaan, hanya karena beda rujukan. Kita langsung menjudge bahwa orang itu salah, orang itu sesat, orang itu keliru. Padahal bisa jadi kita ini masih kurang literasi, kita ini masih kurang bacaan, kita ini masih kurang gaul. Ngajina didinya wae, ustadu didangukeunana eta wae, buku nu dibaca nangan saukur sakitu-kituna, ya wajar pemikirannya kurang batok. Tapi ketika didengar oleh orang lain yang ilmunya lebih tinggi, malu kita mengatakan dia sesat, dia ahli bid'ah dan lain sebagainya, padahal kita sendiri yang belum banyak literasi. Nah, sekali lagi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Jauhilah berbagai prasangka, jauhilah berbagai prasangka buruk, karena prasangka itu pasti mengandung dosa. Itu yang keempat. Yang kelima, apalagi yang bisa mengkoyak ukhuwah kita sesama umat Islam, wala tajassasu. Janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Selama konsentrasi kita diarahkan untuk mencari kesalahan orang lain, pasti orang itu akan terlihat kesalahannya. Sekali lagi, selama kita konsentrasinya mencari kelemahan dan kesalahan orang lain, entah itu pribadi, entah itu secara umum, entah itu kelompok, tentu bakal didapatkan kekurangannya atau kesalahannya. Karena yang dibicarakan oleh saya ini adalah tentang ukhuwah, itu akan lebih terasa kalau yang eksposnya itu umpamanya kelompok. Kalau kelompok satu dengan kelompok yang lain, kalau ormas A dengan ormas B masih mencari kesalahannya, masih melihat kelemahannya, setiap ormas itu, setiap jamaah itu tentu ada kelemahannya, ada kekurangannya, karena jamaah manusia bukan jamaah malaikat. Tapi kalau kita berpikirnya secara positif, tentu kita bisa mengambil kelebihan-kelebihan dari berbagai kelompok itu. Kalau dikembalikan kepada judul ceramah ini adalah tentang ukhuwah, tentu saja dengan kekurangan dan kelebihan setiap orang, setiap kelompok, setiap ormas, setiap jamaah, bahkan parpol sekalipun, itu akan menjadi kolaborasi yang sangat indah. Kita bisa sinergi, bisa kita saling mengisi dalam kekurangan dan kelemahan dan kelebihan dan lain sebagainya. Tentu wujud umat Islam menjadi rahmatan lil alamin itu mungkin sangat-sangat mudah untuk didapat. Dan yang terakhir, wala yagtaba'dukum ba'dah, yaitu janganlah kalian saling menggibah teh silih omongkeun. Pagawean teh terus we ngomongkeun, dan bahkan kita sering berdalih kan itu mah fakta. Kalau orang yang membicarakan fakta itu namanya gibah. Kalau yang membicarakan itu tidak sesuai fakta, itu namanya fitnah. Jadi mendingna. Beda lagi ketika kita membicarakan kebaikan orang lain, tentu saja itu untuk menumbuhkan motivasi kepada sesama. Maka kembali
Khatib mengingatkan atau mengajak kepada para jamaah, mari kita rajut kalau seandainya pada waktu-waktu yang lalu ukhuwah Islamiyah ini terasa terkoyak antar kelompok, antar jamaah, antar ormas, bahkan secara pribadi kita merasa tidak srek dengan orang itu, dengan ini. Mari kita rajut kembali bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, seorang muslim itu atau muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Maka jangan dilanggar hal-hal yang bisa mengkoyak persaudaraan, yang mengkoyak uhuwah, yaitu kita tidak saling merendahkan, tidak kita memberikan julukan yang buruk, kita tidak mencari kesalahan orang lain, kita tidak membicarakan keburukan orang lain, dan kita tidak membiasakan diri yaitu tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kita disehatkan jasmani dan rohaninya, kita diberikan semangat. Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak sejarah, menjadi pemicu bagi kita untuk terus memproduksi amal soleh, untuk terus kita berkiprah menjadi orang yang paling bermanfaat di lingkungan sekitar. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.